Kita sudah dengarkan tadi bagaimana pasangan atau para juru bicara dari masing-masing pasangan capres-cawapres sudah menjelaskan strategi apa yang digunakan untuk bisa meraup suara dari rakyat tentunya selama masa kampanye terbuka ini. Nah, bicara mengenai strategi, sepertinya juga ada strategi khusus yang akan dikeluarkan pada saat penutup kampanye akbar berakhir 10 Februari. Bang Michael mungkin bisa bercerita terlebih dahulu kepada kita kejutan apa yang sudah disiapkan oleh pasangan 03 ini pada saat kampanye 10 Februari. Kita sih nggak ada kejutan khusus. Paham bahwa yang penting kita bisa menyemangati para calon pemilih kita, konstituen kita, untuk datang ke TPS. Karena kuncinya sekali lagi adalah kita harus bisa menggerakkan para pendukung kita itu datang ke TPS dan menyampaikan dukungannya melalui coblosannya. Dan memang kita terus bergerak, dan kalau di tanggal 10 itu rencananya akan ada acara akbar di Jawa Tengah. Nah, ini nyambung dengan apa yang tadi Mas Adi pernah sampaikan. Kami sangat setuju bahwa kesempatan kampanye akbar ini adalah momen bagi kami untuk mempertebal kekuatan kami di basis-basis. Karena kita mengantisipasi 2 putaran, jadi kita harus pastikan di putaran pertama ini suara kita harus tebal dulu, sehingga mempermudah kita nanti di putaran keduanya untuk bisa menang. Nah, itu yang kita terus lakukan, kita identifikasi basis-basis mana yang kita bisa optimalkan hasil suaranya. Nah, itu yang kita utamakan untuk bisa bergerak. Jadi tanggal 10 Februari nanti rencananya adalah kampanye akbar di Jawa Tengah, karena kita mau menunjukkan bahwa Pak Ganjar adalah orang yang tidak lupa asalnya, kacang yang tidak lupa kulitnya. Beliau adalah gubernur di Jawa Tengah 10 tahun, punya banyak rekam jejak di sana, dan itu adalah kesempatan beliau untuk mengingatkan kembali, mengajak kembali para pemilih khususnya di Jawa Tengah juga. Jadi kita mau memastikan basis-basis kita ini kita perkuat untuk bisa menang di putaran pertama. Bang Michael, apakah juga kemudian memilih Jawa Tengah untuk memastikan dan juga menjamin bahwa suara dari Jawa Tengah ini memang akan terus tetap menuju, tetap setia pada Pak Ganjar, tidak tergerus ke pasangan lainnya? Ya, kalau kita sih optimis ya, karena Pak Ganjar juga sudah menjabat 10 tahun di sana, punya kedekatan khusus dengan masyarakat Jawa Tengah, dan itu akan kita buktikan nanti di hari pemilihan. Baik, yang menarik juga adalah pasangan 02, pasangan 01 sama-sama kemudian di DKI Jakarta pada saat 10 Februari, cuma beda venue. Ada pasangan 02 yang memilih GBK, kemudian juga Bang Mardhani pasangan 01 ini di JIS. Bang Mardhani, kenapa kemudian memilih JIS? Apa karena memang lebih dekat, ada hubungan emosi juga dengan Pak Anies mengenai JIS ini, atau seperti apa? Yang pertama tentu Jakarta basisnya Mas Anies ya. Jakarta etalase karya Mas Anies. Dan salah satu ikonnya adalah Jakarta International Stadium. Sehingga Jakarta dan JIS dipilih. Dan kami bahagia sekali karena surveinya di Jakarta luar biasa. Dan Jakarta ini epicentrum politik nasional. Jadi dengan kekuatan dukungan di Jakarta dan sebaran informasi yang luar biasa, karena Jakarta adalah pusat sosial media, pusat ekonomi, pusat politik. Jadi insya Allah 10 Februari itu akan menjadi punch ya, menjadi salah satu ultimate kick untuk kemenangan Amin di 14 Februari. Dan kami mensyukuri sudah rapi semuanya, dan cuma agak berharap tidak banyak diganggu gitu lah. Nah, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Ganggu apa maksudnya di sini Bang Mardhani? Gangguan seperti apa? Ya kan berapa kali kita bikin acara tiba-tiba last minute dibatalkan izinnya gitu lah. Last minute tiba-tiba kita harus cari venue yang lain. Last minute kita harus ubah, dan itu kan merepotkan dan jadi tidak happy, tidak fun. Biarkan saja yang mau di GBK monggo, itu kan di Jakarta Pusat. Kami kan di Jakarta Indonesia di Utara dan nyaman gitu loh. Jadi biarkan jalan masing-masing, jangan sampai ada gangguan, apalagi ada upaya pembatalan begitu. Baik, nah Bang Andre, kalau tadi Bang Mardhani mengatakan Jakarta ini basisnya Pak Anies, bagaimana kemudian dari 02 ini berupaya untuk bisa mendatangkan massa begitu banyak, GBK dipilih jadi venue di tempat, di kota yang merupakan basisnya 01 begitu, kalau kata Bang Mardhani klaimnya? Nama juga klaim ya. Memang di pertengahan 2023 kalau kita melihat survei memang Mas Anies masih unggul di DKI Jakarta. Tapi di awal tahun 2024 ini alhamdulillah Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah melewati Mas Anies di DKI Jakarta. Itu satu. Yang kedua, itu nanti soal masa ya.
tentu harapan kita namanya juga kampanye akbar dan kampanye terakhir ya. Tentu kita harapkan dan kami optimis ya dengan melihat survei nasional di mana Pak Prabowo dan Mas Gibran insya Allah bisa menang satu putaran. Lalu kita melihat bagaimana perkembangan suara Pak Prabowo yang di DKI ini di awal tahun ini semakin membaik dan alhamdulillah sudah bisa menyalip pasangan Amin ya di survei minggu pertama Januari 2024. Tentu menambah optimisme kami bahwa kampanye akbar di GBK ini bisa berjalan dengan sukses dan didatangi oleh ratusan ribu pendukung beliau. Tapi yang menarik tadi, saya lupa mengomentari pernyataan senior saya, Ustadz Mardani, soal capres modal dengkul. Kalau modal dengkul itu Ustadz Mardani, itu nggak mungkin naik private jet. Jadi kadang kita harus jujur juga, kalau modal dengkul nggak mungkin naik private jet. Modal dengkul berarti naik pesawat komersil. Itu saja. Jadi jangan kita harus jujur juga ke rakyat. Mari kita bicara program kebaikan, tapi drama Korea agak kita kurangi. Terima kasih. Oke, baik. Nanti mungkin dikomentari oleh Bang Mardani. Tapi Bang Andre, ini kalau melihat tadi apa yang Bang Andre katakan bahwa nanti semuanya akan tumpah ruah di GBK. Kejutan apa yang nanti sudah disiapkan? Karena dengar-dengar nih kabarnya angin berhembus akan ada tokoh spesial juga yang datang pada saat kampanye tersebut. Saya belum tahu Putri, saya ini banyak kan di daerah sekarang Putri, udah jadi orang daerah sekarang Putri. Ya namanya juga tim kampanye daerah. Saya melihat perkembangan tim itu biasa di grup WA TKN. Kebetulan saya juga jubir TKN, tim strategi kampanye TKN. Jadi saya biasa itu. Saya belum dapat update terbaru Putri. Ini saya baru landing di Jakarta Putri. Karena besok pagi mau ke Jogja untuk mengawal tim pertanian masyarakat Sumatera Barat Padang yang akan bertanding lawan PSIM di Jogja besok. Besoknya lusa saya sudah kembali lagi ke Sumatera Barat. Jadi sebagai orang kampung saya belum bisa menjawab sekarang. Tapi yang jelas tentu harapan kami ya pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti tanggal 10 Februari itu seluruh pendukung beliau yang ada di DKI tumpah ruah menunjukkan dukungan secara terbuka, masyarakat bisa lihat bahwa mayoritas rakyat Indonesia menginginkan untuk cukup satu putaran bersama Prabowo dan Gibran tentu. Padahal saya berharap padahal saya berharap sekali Bang Andre ini bisa kasih clue-clue begitu. Karena gosip-gosipnya ini bukan hanya Pak Prabowo, kemudian juga Mas Gibran yang datang. Mungkin nggak sih Pak Presiden datang pada tanggal 10 nanti? Putri, kalau disampaikan itu nggak kejutan. Tunggu tanggal mainnya saja, siapa yang datang. Terus terang saya belum tahu. Tapi tentu harapannya tentu ada kejutan-kejutan yang mengunci kemenangan di 14 Februari. Karena alhamdulillah angka kami sudah 50%. Alhamdulillah. Dari rakyat begitu kami syukuri terus bertambah kepada kami. Kami syukuri itu. Bang Mardani paling kencang ketawanya sambil tepuk tangan. Nanti Bang Mardani komentarnya, Bang Michael juga senyum-senyum. Nanti tunggu bisa berikan pandangan. Tapi Mas Adi bagaimana melihat rencana dari 3 paslon ini untuk bisa menutup kampanyenya 10 Februari. Yang satu pilih Jawa Tengah, sementara 2 kandidat lainnya memilih untuk ada di ibu kota. Ya saya kira memang ada pesan-pesan politik yang tentu saja ingin disampaikan sebagai bentuk diferensiasi politik dari masing-masing calon ya. Kenapa di Jawa Tengah? Tentu Jawa Tengah itu adalah sesuatu yang sangat identik dengan Ganjar Pranowo dan selalu dikonotasikan sebagai kandangnya banteng. Jadi wajar kalau kemudian kampanye terakhirnya di Jawa Tengah mempertebal, memperkuat soliditas ya dan dukungan politik kepada pendukungnya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Mardani misalnya, kenapa Amin di JIS? Ya orang juga tahu JIS itu identik dengan Anies Baswedan. Jadi pesan politiknya bahwa JIS Anies. Salah satu proyek mercusuar yang diapresiasi oleh pendukung Anies, oleh kubu Amin hari ini adalah Jakarta International Stadium itu. Wajar kalau kemudian JIS itu dijadikan sebagai tempat untuk mengekspos bagaimana kekuatan politik, soliditas tim, kekuatan-kekuatan relawan akan tumpah ruah ke tempat itu sebagai bentuk bahwa mereka lah yang kemudian paling siap untuk menghadapi Pilpres dan menang. Begitupun dengan kubunya Pak Prabowo Subianto.
Kenapa GBK? GBK ini kan di jantung ibu kota tempatnya, nyaman, luas, dan selalu biasanya dijadikan sebagai tempat oleh masing-masing paslon untuk melakukan kampanye akhir. Sebagai penutup dari kampanye akbar itu. Biasanya kenapa Stadion Bung Karno? Karena kapasitasnya luas. Kalau penuh semua kursi yang ada, itu kan penebalan satu kesulitan dan kekuatan timnya untuk menghadapi 2024 Pilpres ini kan semakin kuat, Putri. Itu artinya apa? Ada efek psikologis yang sebenarnya ingin dicapai oleh masing-masing paslon dengan model apapun nanti kampanye yang akan disampaikan. Cuman yang saya sebut soal diferensiasi di kampanye akbar satu, pasti rasa-rasanya ada konser musik yang untuk membangun soliditas antar pendukung ya, dan mempertebal bagaimana satu sama yang lainnya itu soal sense of belonging untuk memenangkan pertarungan di Pilpres. Kalau dulu 2014 misalnya ada konser dua jari yang dilakukan oleh Slank mendukung Jokowi dan memenangkan pertarungan di 2024. Itu dulu dianggap sebagai trigger di mana pendukung Pak Jokowi semakin berlipat ganda kekuatan politiknya. Pasca konser dua jari yang dilakukan oleh Slank 2014 itu muncul satu istilah yang disebut dengan Jokowi adalah kita. Ini yang sepertinya coba untuk didesain ini untuk masing-masing calon di kampanye akbar. Saat ini misalnya kita melihat kubu Slank ada di barisannya nomor 3. Entah bagaimana kemasan panggungnya, tapi salah satu yang akan ditonjolkan bagaimana konser Slank ini akan mengkapitalisasi bagaimana resource politik pendukung Ganjar Mahfud akan disampaikan di situ. Begitupun dengan kubunya Prabowo dan Gibran. Mereka ini punya namanya Ahmad Dhani yang kita tahu pentolannya dewa yang saya kira memang dalam setiap kampanye selalu ramai dan hebat. Pastinya ada sesuatu trigger yang ingin disampaikan. Bahkan menurut Putri tadi informasinya obrol-obrol warung kopi kira-kira begitu. Mungkin Pak Presiden akan hadir kan begitu informasi itu yang ada di luaran. Tapi sekalipun Pak Presiden hadir bagi saya bukan kejutan. Karena memang sejak awal Presiden ini sudah punya preferensi politik. Karena ada faktor Gibran di situ. Kalaupun toh hadir secara terbuka sebagai Presiden mendukung Prabowo dan Gibran bukan sesuatu yang spesial. Bagi saya itu adalah sebagai konfirmasi sebenarnya di mana sikap politik Pak Jokowi di 2024. Tentu kalau hadir dalam kampanye itu harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Kan itu kan sesuai dengan undang-undang supaya menghindarkan tafsir-tafsir liar. Begitupun dengan kubu Amin yang kita tunggu ya karena memang kubu ini selalu diasosiasikan dengan dukungan ulama-ulama top, ulama-ulama hebat, bukan tidak mungkin bahwa tablik akbar ini bisa disulap sebagai ya tablik akbar gitu ya. Kampanye pamungkas biasa saja berupa tablik akbar, berisi puji-pujian dan solawat-solawat kepada Rasul, kemudian permohonan kepada Tuhan, dan tentu saja ini sebagai momen juga di mana Anies akan mengekspos seluruh visi dan misinya sebagai bentuk bahwa Anies sebagai salah satu calon yang siap bertarung dan memenangkan di 2024. Kejutan-kejutan ini yang sepertinya ingin dipersiapkan. Ada konser musik, ada tablik akbarnya, ada doa-doa politiknya, dan tentu saja yang paling penting ya soal apa betul ada orang-orang penting yang akan hadir di sana, terutama soal kehadiran Pak Presiden. Itu dia, kejutan apa yang sudah disiapkan nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, termasuk Bang Mardhani dan juga Bang Michael bisa diberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Bang Andre Rosiade tadi. Setelah jeda kita akan lanjutkan saat lagi.